Nabi Lut alaihissalam berhijrah bersama pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam menuju Mesir. Keduanya tinggal di sana beberapa lama, lalu kembali ke Palestina. Di tengah perjalanan menuju Palestina, Nabi Lut meminta izin kepada pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk pergi menuju negeri Sadum, di dekat Laut Mati di Yordania. Karena Allah telah memilihnya sebagai Nabi dan Rasul yang diutus kepada negeri tersebut, maka Nabi Ibrahim mengizinkannya dan Nabi Lut pun pergi ke Sadum serta menikah di sana. Ketika itu, akhlak penduduknya sangat buruk sekali. Mereka tidak menjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan tidak malu berbuat kemungkaran, berkhianat kepada kawan dan melakukan penyamunan. Di samping itu, mereka mengerjakan perbuatan yang keji yang belum pernah dilakukan seorang pun atau kaum sebelumnya di alam semesta. Mereka mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwatnya dan meninggalkan wanita. Saat itu Nabi Lut alaihissalam mengajak penduduk Sadum untuk beriman dan meninggalkan perbuatan keji itu. Beliau berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepadamu atas ajakanku itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, dan kamu tinggalkan jenis istri-istri yang dijadikan Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat ke-160 sampai. Tetapi kaum Lut tidak peduli dengan seruan itu, bahkan bersikap sombong terhadapnya serta mencemoohnya. Meski begitu, Nabi Lut alaihissalam tidak putus asa. Ia tetap bersabar mendakwahi kaumnya, mengajak mereka dengan bijaksana dan sopan. Ia melarang dan memperingatkan mereka dari melakukan perbuatan mungkar dan keji. Akan tetapi kaumnya tidak ada yang beriman kepadanya dan mereka lebih memilih kesesatan dan kemaksiatan. Bahkan mereka berkata kepada Nabi Lut alaihissalam dengan perkataan yang kasar, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Al-Ankabut ayat ke-29. Mereka juga mengancam akan mengusir Nabi Lut alaihissalam dari kampung mereka karena memang ia adalah seorang asing. Maka Lut pun marah terhadap sikap kaumnya. Ia dan keluarganya yang beriman pun menjauhi mereka. Istri Nabi Lut alaihissalam lebih memilih kafir dan ikut bersama kaumnya, serta membantu kaumnya mengucilkan dan mengolok-oloknya. Terhadap istrinya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan kepada keduanya, "Masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam." Quran Surat At-Tahrim ayat ke-10. Pengkhianatan istri Nabi Lut kepada suaminya adalah dengan kekafiran dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 3 orang malaikat dalam bentuk manusia rupawan. Lalu mereka mampir dulu menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mengira bahwa mereka adalah manusia. Maka Nabi Ibrahim segera menjamu mereka dengan menyembelih seekor anak sapi yang gemuk. Akan tetapi mereka tidak mau memakannya. Para malaikat juga memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan kepadanya seorang anak dari istrinya yang bernama Sarah, yaitu seorang anak yang bernama Ishak alaihissalam. Para malaikat kemudian memberitahukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa mereka akan berangkat menuju negeri Sadum untuk mengazab penduduknya karena kekafiran dan kemaksiatan mereka. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahukan bahwa di sana terdapat Lut. Maka para malaikat pun menenangkan dengan memberitahukan bahwa Allah akan menyelamatkan dia dan keluarganya selain istrinya yang kafir. Para malaikat pun keluar dari rumah Ibrahim dan pergi menuju negeri Sadum, hingga mereka sampai di rumah Lut dan mereka datang sebagai para pemuda yang tampan. Saat Nabi Lut alaihissalam melihat mereka, maka Nabi Lut mengkhawatirkan keadaan mereka dan tidak ada yang mengetahui kedatangan mereka selain istri Nabi Lut. Hingga akhirnya istri Nabi Lut keluar dari rumahnya dan memberitahukan kaumnya tentang kedatangan tamu-tamu Nabi Lut yang rupawan. Maka kaumnya pun datang dengan bergegas menuju rumah Nabi Lut dengan maksud untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji dengan para tamunya itu. Mereka berkumpul sambil berdesak-desakan di dekat pintu rumahnya, sambil memanggil Nabi Lut dengan suara keras meminta Nabi Lut mengeluarkan tamu-tamunya itu kepada mereka. Masing-masing dari mereka berharap dapat bersenang-senang dan menyalurkan syahwatnya kepada tamu-tamunya itu. Lalu Nabi Lut menghalangi mereka masuk ke rumahnya dan menghalangi mereka dari mengganggu para tamunya. Ia berkata kepada mereka,
Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu membuatku malu, dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Quran Surat Al-Hijr ayat ke-68-69. Nabi Lut juga mengingatkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan wanita untuk mereka agar mereka dapat menyalurkan syahwatnya. Akan tetapi kaum Lut tetap ingin masuk ke rumahnya. Ketika itu Nabi Lut alaihissalam tidak mendapati seorang yang berakal dari kalangan mereka yang dapat menerangkan kesalahan mereka. Dan akhirnya Nabi Lut merasa kelelahan menghadapi mereka sambil berkata, "Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku akan melakukannya." Quran Surat Hud ayat ke-8. Saat itulah para tamu Nabi Lut memberitahukan siapa mereka kepada Nabi Lut, bahwa mereka bukan manusia, akan tetapi malaikat yang datang untuk menimpakan azab kepada kaumnya yang kafir itu. Tidak beberapa lama, kaum Lut mendobrak pintu rumahnya dan menemui para malaikat itu. Lalu salah seorang malaikat membuat buta mereka dan mereka kembali dalam keadaan sempoyongan di antara dinding-dinding rumah. Kemudian para malaikat meminta Nabi Lut untuk pergi bersama keluarganya pada malam hari, karena azab Allah akan menimpa mereka di pagi hari. Mereka juga menasihatinya agar ia dan keluarganya tidak menoleh ke belakang saat azab itu turun, agar tidak menimpa mereka. Di malam hari, Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya pergi meninggalkan negeri Sodom. Setelah mereka pergi meninggalkannya dan tiba waktu subuh, maka Allah mengirimkan kepada mereka azab yang pedih menimpa negeri itu. Saat itu negeri tersebut bergoncang dengan goncangan yang sangat keras. Seorang malaikat mencabut negeri itu dengan ujung sayapnya dan mengangkat ke atas langit. Lalu dibalikan negeri itu, bagian atas menjadi bawah dan bagian bawah menjadi atas. Kemudian mereka dihujani dengan batu yang panas secara bertubi-tubi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah dan yang bawah ke atas. Kami balikan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim." Quran Surat Hud ayat ke-82-83. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya selain istrinya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka menjaga pesan itu, bersyukurlah atas nikmat Allah dengan beribadah kepadanya. Maka Nabi Lut dan keluarganya menjadi teladan baik dalam hal kesucian dan kebersihan diri, sedangkan kaumnya menjadi teladan buruk dan pelajaran bagi generasi yang datang setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tinggalkan kepada negeri itu suatu tanda bagi orang yang takut kepada siksa yang pedih." Quran Surat Az-Zariyat ayat ke-37.